Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus itu Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 11 dan 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kedua sesudah hari Raya Paskah. Bacaan Injil hari ini masih berbicara tentang kebangkitan Yesus. Dikisahkan bahwa Maria pergi ke kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur dan dia melihat 2 orang malaikat berpakaian putih yang duduk di sebelah kepala dan kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara-saudari terkasih, Maria sangat bergembira dan bersukacita pada waktu melihat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Selain merasa bergembira dan bersukacita, Maria juga dipenuhi rasa penasaran, sehingga muncul keinginan untuk memegang Yesus. Melihat rasa penasaran dan rasa rindu dalam diri Maria, Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu."
Namun, walaupun Maria tidak dapat memegang Yesus, Maria tetap merasa begitu berbangga karena Maria menjadi orang pertama yang dapat melihat Yesus. Maria juga pasti sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan para rasul yang sangat terpukul dan tergoncang imannya akibat kematian Yesus yang sangat tragis dan mendadak. Maka Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Maria atau yang biasa disebut Maria Magdalena merupakan pengalaman iman, pengalaman rohani yang sungguh-sungguh luar biasa. Dalam tradisi gereja dan menurut pendapat beberapa ahli kitab suci, Maria adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus. Pada waktu itu, Maria kedapatan berbuat zina, dan orang-orang Yahudi membawa Maria kepada Yesus dengan harapan agar Yesus memberikan peluang agar mereka dapat menghukum Maria sesuai dengan aturan yang tertulis dalam hukum Taurat. Di sana diatur bahwa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina bisa dihukum rajam, yakni dengan melemparkan batu kepada seorang pezinah sampai dia mati. Artinya, saat itu posisi Maria berada di ujung tanduk. Jika Tuhan Yesus memberikan izin dan mengabulkan harapan orang-orang Yahudi itu, maka Maria sudah pasti dihukum dan meninggal. Namun, Yesus yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat Allah telah mengetahui kelicikan dan kebusukan hati orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang justru membuat mereka sadar akan dosa-dosanya. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Maria yang pernah ditolong oleh Yesus membuat Maria merasa berhutang budi kepada Yesus, sebab Yesus telah menyelamatkan Maria dari ancaman hukuman mati. Selain itu, Maria merasakan kasih Allah yang mampu menolongnya untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Pertobatan itu diperkuat oleh keputusan Maria menjadi pengikut Yesus di luar kelompok 12 rasul. Maka ketika Yesus wafat, yang terpukul bukan hanya Bunda Maria, Ibu Yesus, dan ke-12 rasul, tetapi juga Maria Magdalena. Maria kehilangan seorang penolong dan pahlawan bagi dirinya. Oleh karena itu, setelah melewati hari Sabat, Maria langsung pergi ke kubur Yesus untuk melihat kondisi makam Yesus. Perjuangan Maria pun tidak sia-sia. Maria diberikan kesempatan yang sangat langka dan istimewa untuk dapat melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, Maria memberikan sebuah kesimpulan yang sangat pasti dan tak terbantahkan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut dan kematian. Yesus bukanlah manusia biasa.
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mempunyai keyakinan yang sama seperti Maria bahwa Yesus itu Tuhan yang mengalahkan maut dan dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang telah mengalah maut dan dosa. Berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu, supaya oleh kuasa kebangkitan-Mu kami terus berjuang untuk melawan dosa dan kejahatan dalam diri kami, keluarga, lingkungan, maupun masyarakat yang lebih luas. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.